Ikhlas ke ini nih ikhlas yang ke-8 ya, yang bertemakan membuat aquascape untuk pemula. Oke. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Zailani, saya dari tim Ikhlas BPP Bandung Barat. Hari ini kita sudah kedatangan pemateri dari DJ Fish ya. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan singkat. Beliau bernama Muhammad Rizal Fauzi. Pengalaman kerjanya sebagai Kepala Divisi Pelatihan dan Magang CV DJ Fish. Kemudian juga sebagai instruktur dari P2M KP DJ Fish. Kemudian sebagai Kepala Bidang Humas LPK Mina Adika. Lalu sebagai instruktur di LPK Mina Adika juga sebagai event organizer. Wah, banyak sekali ya Kang Ijal ini untuk pengalaman kerjanya. Juga pelatihan dan sertifikat yang pernah diikutinya yaitu pertama pernah mengikuti pelatihan asesor kompetensi BNSP di Jakarta, kemudian sertifikat kompetensi ahli budidaya perikanan, lalu juga pelatihan di tempat kerja, mentor pemagangan Dirjen Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kemnaker. Wih, keren sekali Kang Ijal. Oke, teman-teman bagaimana sudah siap untuk menerima materi hari ini? Oke, mungkin saya sedikit memberikan informasi terkait peraturan yang nanti di kelas. Di kelas sendiri nanti waktunya sekitar 90 menit. Nanti ada dua sesi ya. Kita bagi dua sesi, 45 menit pertama dan juga 45 menit kedua. Nanti di jeda sesinya, teman-teman boleh bertanya mengenai materi yang akan dibawakan nanti oleh Kang Rizal, seperti itu. Dan untuk teman-teman nanti yang sudah mengikuti kelas sebelumnya, boleh mengikuti kelas ini, tapi untuk sertifikatnya tidak akan mendapatkan. Nah, sertifikatnya akan dapatkan untuk yang memang belum pernah mengikuti kelas, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan langsung berikan ke Kang Rijal. Kang Rijal, dipersilakan. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Kang. Baik, Kedengaran. baik. Selamat siang semuanya. Eh, Selamat mengikuti pelatihan ini ya, yang apa namanya sama-sama akan kita ikuti sampai kurang lebih 90 menit ke depan. Eh, Seperti yang sudah Pak Zailani tadi sudah sampaikan ya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Rizal Fauzi. Kebetulan sekarang saya sebagai praktisi juga di eh, apa namanya dunia perikanan ya salah satunya. Dia sebagai instruktur yang nanti mungkin akan membantu atau apa ya, kita lebih ke sharing sih sebetulnya karena apa namanya eh, materi ini tidak terlalu berat ya. Ini hanya pengenalan saja. Jadi untuk aquascape sendiri memang ada level-levelnya. Nah, jadi yang nanti akan saya sampaikan lebih ke apa kalau saya sederhanakan lagi itu mungkin membuat aquascape sederhana seperti itu ya. Eh, Mudah-mudahan nanti apa-apa yang saya sampaikan juga nanti bisa bermanfaat buat rekan-rekan peserta pelatihan. Itu saja mungkin untuk pembukaan ya dari saya sambil kita lihat slide yang di atau materi yang ditampilkan.
Mohon maaf, sebelumnya suaranya sudah cukup jelas. Jelas, Kang. Jelas, Aman. Pak. Oke, baik. Oke, untuk materi kali ini membuat aquascape untuk pemula, atau saya sederhanakan lagi menjadi buat aquascape sederhana ya. Oke, next. Nah, ini sekali lagi mungkin profil saya, teman-teman peserta pelatihan. Ya, nama saya Muhammad Rizal Fauzi. Saya sebagai asesor kompetensi perikanan budidaya di bawah LSPKP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan Perikanan dari 2015 sampai sekarang. Saya juga eh, punya sertifikasi ahli perikanan dari BNSP, kemudian instruktur dari LPK Minadika dan P2MK PDJPIS di bawah Kementerian Kelautan Perikanan, dan sebagai Kepala Divisi Training and Internship di P2MK PDJPIS atau di apa namanya CPDJPIS. Itu mungkin profil saya sekilas ya teman-teman. Nah, kemudian untuk ruang lingkupnya yang akan saya bahas hari ini di kelas ini, yang pertama adalah elemen-elemen aquascape, kemudian jenis tanaman air, jenis batuan untuk aquascape, jenis kayu aquascape, pembuatan aquascape sederhana, dan perawatan aquascape. Jadi kita ruang lingkupnya hanya apa kita batasi sampai ke perawatan aquascape. Nah, apa namanya? Mungkin teman-teman apa masih bingung ya, apa sih bedanya aquascape dengan akuarium ya? Jadi mungkin saya sedikit jelaskan ya, bahwa di sini teman-teman bisa dilihat juga di slide ya, bahwa akuarium itu fokus utamanya adalah menjadikan akuarium sebagai habitat bagi ikan dan makhluk air lainnya. Kemudian tujuannya memelihara dan mengamati kehidupan bawah air. Kemudian secara desainnya cenderung lebih sederhana dengan fokus pada kenyamanan dan kesehatan ikan. Dan untuk tanamannya sendiri, tanaman air bisa ada, tetapi bukan menjadi prioritas utama atau fokus utama ya. Fungsinya lebih sebagai hiasan tambahan atau sumber oksigen. Dan untuk perawatannya lebih berfokus pada kualitas air, pemberian makan ikan, dan apa namanya pembersihan akuarium secara berkala. Ya, jadi akuarium ini lebih bersifat fungsional, yaitu sebagai tempat tinggal bagi ikannya. Ini apa sedikit pengertian mengenai akuarium. Ya. Nah, untuk aquascape sendiri, ya jadi kita bisa lihat di sini perbedaannya. Untuk fokus utamanya menciptakan keindahan alam bawah air dalam sebuah wadah. Dan tujuannya membuat karya seni. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya, bahwa aquascape ini eh, basicnya adalah seni ya. Jadi nanti kalau teman-teman membuat aquascape, apa ya, hubungannya dengan seni ya. Jadi memang sebetulnya tidak ada eh, bebas-bebas saja mau bikin aquascape bentuknya seperti apa ya. Tapi memang ada prinsip-prinsip utama yang memang perlu teman-teman lakukan nanti ya. Nanti mungkin di slide-slide selanjutnya akan saya bahas. Kemudian untuk desainnya sendiri, desain sangat diperhatikan ya dengan penataan tanaman, batu, dan kayu yang estetik. Dan terutama salah satunya juga ikannya. Ya. Selanjutnya untuk tanaman air menjadi elemen utama ya salah satunya, selain elemen-elemen yang lain. Kemudian pemilihan jenis dan ukuran dan penempatan tanaman sangat diperhatikan ya. Jadi nanti teman-teman juga menyesuaikan jenis-jenis tanaman apa yang mau teman-teman tanam di dalam aquascape itu sendiri, karena mungkin teman-teman bisa atau bahkan mungkin ada yang sudah pernah membuat atau sering membuat ya. Jadi tanaman air itu banyak sekali jenisnya dan karakternya berbeda-beda. Jadi nanti kalau untuk pemilihan tanaman airnya sendiri, nanti teman-teman bisa tentukan sendiri mau jenisnya yang seperti apa, dan fungsi dan lain-lain ini harus diperhatikan. Kemudian untuk perawatan aquascape,
itu lebih kompleks ya dibandingkan dengan akuarium. Jadi yang kalau akuarium tadi ya saya reminding kembali, eh, akuarium itu lebih simpel. Jadi yang fokus utamanya salah satunya adalah eh, kenyamanan ikan, ikan ya, lebih ke ikannya gitu ya. Tapi untuk aquascape ini lebih kompleks ya, melibatkan pemangkasan tanaman misalnya untuk teknisnya, kemudian pemberian CO2, pupuk dan pengaturan pencahayaan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Jadi kompleks sekali. Jadi kalau kita apa namanya asumsikan aquascape itu adalah seperti halnya layaknya kehidupan di alam. Kehidupan di alam. Jadi kalau teman-teman eh, pernah apa namanya melihat misalnya di sungai gitu ya, itu sangat sekali sangat sangat banyak sekali keberagaman kehidupan di situ. Ya, jadi aquascape ini sebenarnya miniatur dari apa namanya lingkungan kehidupan di alamnya seperti ikan, ya, lingkungan air ya, kita ya gitu ya. Alam. Kemudian uh, aquascape lebih bersifat artistik atau seni, yaitu sebagai karya seni yang hidup yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti teman-teman tidak akan uh, jauh dari seni ya, apalagi memang seni ini sifatnya uh, apa namanya personal. Jadi setiap orang itu punya apa uh, seninya masing-masing ya, nilai seninya masing-masing. Jadi sangat personal gitu ya maksudnya. Tapi jangan jangan apa namanya jangan sampai uh, prinsip-prinsip pembuatan aquascape itu juga di skip ya teman-teman, karena memang pada dasarnya aquascape itu juga ada prinsip-prinsip dasarnya yang memang pada akhirnya akan membuat aquascape itu uh, apa kehidupan dalam aquascape itu sangat baik ya, itu goalsnya gitu ya. Next, jadi kesimpulan untuk perbedaan uh, apa itu akuarium atau aquascape ya. Jadi perbedaan utama antara akuarium dan aquascape adalah pada tujuan dan fokusnya. Kalau fokusnya kita hanya untuk memelihara eh, apa membuat ikan nyaman saja misalnya, itu dan misalnya kita nggak mau repot nih, karena memang aquascape itu cenderung lebih kompleks tingkat kesulitannya, ya kita bisa pilih akuarium. Begitupun sebaliknya, ya. Kalau kita memang pengen apa membuat karya seni ya yang lebih tingkat usianya lebih tinggi dengan maintenance-nya, kita bisa pilih aquascape seperti itu. Nah, teman-teman, jadi memang apa namanya kalau kita tarik ke belakang sebenarnya aquascape itu sudah lama ya, sudah lama. Jadi menurut sejarah itu kalau saya baca-baca di artikel gitu ya, memang sudah lama di apa namanya diaplikasikan lah ya, ya, dikenalkan sama publik dunia gitu ya, aquascape itu. Jadi menurut sejarah kuno itu peradaban kuno, bukti tertua tentang pemeliharaan ikan hias ditemukan pada peradaban Mesir kuno. Ya, artinya untuk apa pemeliharaan ikan hias itu sudah dikenalkan pada zaman Mesir kuno gitu ya. Pada zaman itu mereka memelihara ikan dalam wadah khusus sebelum dikonsumsi, dan mungkin sudah mulai memperhatikan keindahan alam bawah air. Jadi mereka membuat miniatur gitu dengan mungkin dengan kondisi pada saat itu yang serba terbatas ya. Ya, kemudian di Cina kuno pada tahun 1369 seorang kaisar Cina mendapat ide untuk membuat wadah untuk melihara ikan hias. Bahan dasarnya dari porselen yang berbentuk mangkuk sebagai wadah pemeliharaan ikan hias. Dan saat itu yang populer adalah ikan hias jenis ikan mas. Dan semakin ke sini ikan mas itu semakin berkembang, pada akhirnya eh, berkembang ya ada koi dan lain-lain. Itu untuk ikan hiasnya sendiri. Kemudian untuk era modern, pada era Victoria desain akuarium pada masa ini cenderung lebih kotak dengan satu sisi dindingnya terbuat dari kaca. Sisi dinding yang lainnya terbuat dari kayu. Jadi seperti akuarium tapi apa namanya dengan materi perpaduan material yang lain ya, gitu ya.
Kemudian pada awal abad ke-20, minat terhadap aquascape mulai berkembang di Eropa dan Amerika. Orang-orang mulai bereksperimen dengan berbagai jenis tanaman air dan tata letak. Jadi kalau untuk aquascape sendiri, ikan itu bukan suatu keharusan sebetulnya. Jadi ikan itu salah satu elemen saja. Ya, kalau teman-teman perhatikan mungkin atau teman-teman yang sudah pernah membuat aquascape itu ikan itu memang bukan suatu kewajiban harus ada gitu ya. Harus ada, tapi itu bagian dari elemen aquascape. Kemudian di Jepang, ya, Jepang memainkan peran penting dalam perkembangan aquascape modern. Mereka memperkenalkan konsep nature aquarium yang menekankan pada keindahan alam yang ditampilkan dalam akuarium. Nah, nanti kita juga lihat ada beberapa gaya atau tema ya, dalam aquascape, nanti akan coba saya jelaskan. Nah, itu mungkin teman-teman untuk sejarah ikan hias, lebih tepatnya ikan hias dan aquascape mungkin ya. Oke, gaya aquascape populer ya. Jadi ada tiga. Yang pertama itu ada gaya Dutch. Ciri khasnya penataan tanaman yang rapat dan simetris. Dia menciptakan kesan taman bawah air yang terawat. Nanti mungkin ada visualisasinya, nanti akan saya tampilkan. Kemudian warna didominasi warna hijau dengan variasi warna daun yang berbeda untuk menciptakan kontras. Kemudian untuk tanaman menggunakan berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman foreground, kemudian ada midground dan background. Nanti juga akan saya jelaskan ini apa itu tanaman foreground, kemudian midground atau tanaman background ya. Jadi secara tata letak penataan tanaman yang sangat terstruktur dan teratur. Oke, next. Ini mungkin visualisasinya ya untuk gaya Dutch seperti ini. Jadi didominasi oleh tanaman air, ya, tanaman air dengan perbedaan warna tanaman yang cenderung kontras ya, berbeda. Ada hijau dengan merah di sini kita lihat. Oke, next. Kemudian ada gaya atau tema nature, ciri khas penataan yang lebih alami dan bebas, menyerupai pemandangan alam liar. Jadi di sini perpaduan elemennya cukup banyak ya, cukup banyak. Kalau tadi yang gaya Dutch itu dia cenderung lebih ke dominan tanamannya. Tapi untuk gaya nature dia lebih banyak elemen-elemen yang ada di dalam aquascape itu sendiri ya. Ada batuan misalnya, kemudian ada tumbuhan gitu ya, ada tanamannya, kemudian ada elemen-elemen yang lain yang ditampilkan. Gitu ya. Kemudian warna, kombinasi warna yang lebih natural seperti hijau, coklat, dan sedikit warna cerah dari tanaman berbunga. Artinya secara warna juga lebih kompleks ya. Tidak kalau kita bandingkan dengan yang apa namanya gaya Dutch itu dia didominasi hanya satu sampai dua warna yang kontras. Tapi untuk yang gaya nature ini lebih kompleks, jadi lebih banyak perpaduan warnanya. Karena nanti kalau kita lihat secara visual itu ada banyak elemen. Kalau tadi kan hanya Dutch itu hanya mungkin didominasi tadi sama tanaman saja, tapi untuk yang nature ini lebih kompleks ya. Ada batuan dan lain-lain ya. Sehingga secara visual akan terjadi kontras yang mungkin lebih lebih kompleks gitu ya. Kemudian tanaman menggunakan tanaman yang tumbuh secara alami di lingkungan tertentu seperti sungai atau danau. Nah, nanti kita lihat secara visualnya. Kemudian tata letaknya penataan yang lebih bebas dan tidak terlalu simetris. Nah, jadi untuk nature ini karena memang nature ini apa ya mungkin ya seperti di alamnya ya. Jadi kalau di alam kami tertarik sebetulnya jadi ada batuan dan lain-lain. Jadi secara tata letak itu lebih bebas. Next. Ini gaya natural. Jadi secara apa elemen teman-teman bisa lihat ya di sini ya ada elemen apa namanya tanaman air, kemudian ikan dan juga batuan, ada
ada apa namanya kayu gitu ya. Ini lebih lebih kompleks lagi gitu ya. Artinya seperti di alam ya. Kalau kalau kita lihat mungkin ya miniatur. Kalau teman-teman sering main ke sungai gitu ya, mungkin eh, gambarannya seperti ini dengan tema eh, natural ya. Next. Kemudian yang terakhir ada gaya Iwagumi. Jadi ciri khasnya fokus pada keindahan batu dan kayu ya dengan sedikit, sedikit tanaman. Jadi yang mendominasi adalah batu sebetulnya. Jadi ada batu, ada beberapa versi sebetulnya ada batu dan kayu. Dan warnanya dominasi warna coklat atau abu-abu dari batu maupun kayu. Tanaman menggunakan sedikit tanaman, biasanya jenis moss atau tanaman berdaun kecil yang pendek biasanya. Jadi yang dimunculkan sebagai fokusnya adalah di batu ini sendiri atau kayu sendiri. Kemudian secara tata letak, ya, penataan batu dan kayu yang sangat diperhatikan untuk menciptakan komposisi yang menarik. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang difokuskan adalah yang poinnya adalah uh, batu ya, batu. Jadi untuk tanaman sendiri mungkin dipilih tanaman-tanaman yang pendek atau foreground. Teman-teman lihat soal gaya Iwagumi ya, ya yang ditampilkan itu dominan adalah batuan. Tanaman-tanaman yang berdaun kecil atau pendek ya, atau biasa disebut dengan tanaman foreground. Oke, next. Nah, tadi mungkin saya sedikit singgung ada elemen-elemen dalam aquascape yang mungkin eh, apa elemen-elemen ini biasa ada dalam aquascape. Yang pertama adalah tanaman air ya. Jadi ini adalah elemen yang salah satu elemen yang paling penting dalam aquascape ya. Di tanaman air memberikan kehidupan, warna dan oksigen pada aquascape ya. Kemudian teman-teman bisa banyak searching juga jenis tanaman air. Karakternya juga beda-beda. Jadi teman-teman bisa pilih tanaman yang sesuai dengan kondisi aquascape-nya sendiri. Kemudian untuk batu, batu itu lebih ke memberikan struktur dan bentuk pada aquascape ya. Jadi batu alam seperti batu lava umumnya yang dipakai buat aquascape itu ya ada batu lava, batu sungai, kemudian atau batu lava itu lava rock ya di banyak yang sebut itu. Ada batu sungai, kemudian banyak sekali sebetulnya jenis-jenis. Kemudian eh, jenis-jenis batu itu sering digunakan karena memiliki tekstur dan warna yang menarik ya teman-teman. Kemudian juga batu berfungsi sebagai titik fokus aquascape seperti yang apa di slide sebelumnya kita bahas itu ada gaya Iwagumi itu fokusnya dari batu. Kemudian untuk menopang tanaman ya, sebagai substrat juga dan membentuk latar belakang di batu itu fungsinya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada elemen kayu. Jadi kayu itu memberikan kesan alami dan hangat ya pada aquascape. Kayu driftwood misalnya yang telah diawetkan itu jenis kayu yang populer ya karena bentuknya yang unik. Kemudian selain itu kayu juga berfungsi sebagai tempat menempelkan moss atau substrat ya. Dia menciptakan garis horizontal dan memberikan kesan apa oldies gitu ya. Itu kurang lebih pengertian kayu ya. Kemudian untuk elemen substrat, substrat itu biasanya
adalah lapisan di dasar aquascape ya, yang fungsinya sebagai media tanam untuk tanaman atau tanaman air ya. Substrat yang umum dipakai itu biasanya pasir silika misalnya ya, pasir malang atau tanah khusus aquascape. Jadi teman-teman bisa beli, sekarang banyak ya jenis-jenis substrat yang bisa dibeli online juga banyak ya, jenis-jenisnya banyak juga. Jadi substrat ini ya media untuk media tanam untuk tanaman yang akan kita apa namanya simpan dalam aquascape ya. Kemudian media air ya, jadi air ini adalah apa ya, elemen yang paling penting ya kurang lebih ya, karena semua kehidupan dalam aquascape ini bergantung pada air ya. Tadi eh, di dalam aquascape kan ada eh, ikan ya, kemudian ada tanaman air yang otomatis akan bergantung kehidupannya pada kualitas air itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi salah satu PR dalam eh, maintenance apa namanya aquascape itu ya manajemen kualitas air teman-teman ya. Karena salah satu kuncinya ada di air. Dan elemen terakhir ada ikan. Jadi ikan ini salah satu elemen juga. Nah, jadi ikan ini bisa menimbulkan efek natural juga karena eh, apa namanya prinsip aquascape ini kan kehidupan di bawah air ya teman-teman. Jadi yang nggak aneh aja misalnya kalau nggak ada air ya, nggak ada ikan dalam apa namanya kehidupan bawah air. Jadi apa namanya di aquascape ini sendiri bisa terlihat lebih hidup gitu ya efeknya. Nah, untuk tanaman air itu ada apa namanya foreground, midground, dan background. Jadi untuk foreground sendiri itu adalah tanaman-tanaman air yang daunnya kecil atau apa namanya tingginya apa namanya ukurannya kecil ya. Jadi biasanya dipakai untuk dasar dan diposisikan di depan, tidak diposisikan di depan. Itu untuk jenis tanaman air foreground. Mungkin nanti saya juga bisa apa sedikit tampilkan jenis-jenis tanaman yang biasa atau populer dipakai untuk apa namanya pembuatan aquascape. Kemudian ada midground. Midground itu biasanya di antara foreground dan background. Jadi tengah-tengah kurang lebih. Ketinggiannya atau apa ya besarnya si tanaman air ini lebih tinggi dibandingkan dengan foreground. Ya, foreground. Kemudian untuk tanaman air tipe background itu biasanya yang dipakai itu jenis tanaman air yang daunnya panjang atau ukurannya besar. Sehingga nanti ketika kita aplikasikan apa namanya tanaman foreground, midground dan background itu akan apa, memunculkan efek kedalaman, kedalaman, kedalaman air. Seperti itu mungkin ya gambarannya untuk apa namanya tanaman air jenis foreground, midground dan background. Nah, untuk tanaman depan atau foreground itu biasanya berukuran kecil dan rapat ya, seperti ini. Ada misalnya saya ambil contoh hemianthus, hemianthus atau kuba ya biasa disebut. Jadi tumbuhan ini tumbuh sangat rapat dan membentuk karpet hijau yang indah. Ya. Kemudian membutuhkan cahaya yang terang dan CO2 untuk tumbuh optimal. Jadi karena pertumbuhannya cepat, biasanya dengan jenis-jenis tanaman air yang pertumbuhannya cepat, ya, pertumbuhannya cepat itu membutuhkan nutrisi yang tinggi sehingga butuh CO2 yang cukup juga untuk tumbuh optimal gitu ya.
Kemudian ini ada Glossostigma ya, sering disebut dengan karpet permata. Coba istilah aquascape itu. Karena daunnya yang kecil dan mengkilat. Kemudian untuk perawatannya juga sama ya, butuh perawatan yang cukup intensif. Ini masih di jenis-jenis foreground. Kemudian masuk ke mid ground atau tanaman tengah. Tanaman tengah memiliki ukuran sedang dan digunakan untuk mengisi ruang antara tanaman depan dan belakang. Contohnya ini ada Echinodarus atau Ocelot. Teman-teman bisa lihat di slide. Jadi daunnya yang bercorak dan unik. Kemudian cocok untuk aquascape bertema Amazon atau apa namanya natural. Masih jenis mid-ground juga, tanaman epifit yang tumbuh menempel pada batu. Nah ini biasanya apa substratnya di batu ya, atau kayu yang memiliki berbagai macam varietas dengan warna dan bentuk daun yang berbeda. Jadi teman-teman kalau mau menciptakan apa kontras, eh, terutama di tema natural ya dengan jenis tanaman yang warnanya kontras dengan tanaman jenis yang lain, itu bisa menggunakan jenis ini salah satunya. Bucea palandra, ini jenis tanaman mid ground. Selanjutnya untuk background atau tanaman belakang biasanya berukuran besar dan tinggi ya, karena disimpannya nanti posisinya ada di belakang. Digunakan untuk menciptakan latar belakang yang menarik. Contohnya ada Amazon Sword misalnya, yang populer ya, tanaman yang kuat dan mudah dirawat, memiliki daun yang lebar dan panjang. Jadi jenis tanaman Amazon ini tingkat kehidupannya atau apa ya, umurnya bisa cukup lama dan perawatannya tidak terlalu sulit ya. Nah, mungkin itu kawan-kawan untuk sesi pertama. Oke, Pertama. Kak Gijal. Mantap sekali nih. Materi sesi pertamanya sangat penuh dengan daging ini. Tadi dari mulai sejarah yang wah luar biasa ya. 1369 nih udah mulai ada untuk aquascape ini dari Cina. Lalu juga terkait dengan gaya-gaya aquascape. Tadi ada gaya Dutch, gaya apa tadi ya? Nature, terus juga ada gaya Iwagumi ya. Tadi apa? Yes. Ya, Takut salah nih. lagu. Oke, itu juga ada jenis tanaman air. Tadi ada apa ya? Foreground, midground, dan juga background ya. Oke. Nah, teman-teman semua, atau rekan-rekan semua, bagi rekan-rekan yang mau bertanya, sekarang kita buka sesi bertanya untuk sesi pertama. Ada 3 penanya ya, saya batasi. Boleh? Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Kalau tidak, boleh di kolom komentar. Silakan. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang pernah atau mau mencoba di dunia aquascape ya, terkait ke Kak Ijal, tanya Kak Ijal berapa nih biaya untuk aquascape, mahal nggak, terus apa sih yang harus disiapkan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Aceng. Nah, Pak Ijal, bagaimana cara mendapatkan tanamannya, dari mana Kang, berapa harganya tuh, how much. Nah, Wah, siap. ini Oke. langsung ke harga ya, Pak. Iya, seharga aja nih, mantap sekali ya. Tapi sebetulnya apa ya? Mungkin tiap tiap seller itu beda-beda, Pak ya. Tapi kalau Bapak mau cari tanaman air, biasanya ada di toko-toko akuarium atau ikan hias, Pak ya. Jadi kalau dekat rumah Bapak itu atau Akang nih, atau AA siapa ya, Pak? Itu biasanya ada tanaman air ya, tanaman air. Nanti Akang juga bisa apa namanya nanyain langsung tuh ke penjualnya, ini jenis apa, misalnya karakternya seperti apa, perawatannya bagaimana. Biasanya mereka juga kasih edukasi. Jadi mereka juga bisa mengarahkan
Kalau untuk karena memang tema ini lebih ke untuk pemula ya, atau kita buat aquascape sederhana, jadi cari tanaman air yang mudah perawatannya. Untuk harga sendiri sekali lagi tadi itu memang jenisnya banyak sekali Pak, jenisnya banyak sekali, dan harganya pun relatif apa namanya beda-beda ya. Itu ada yang ukurannya kecil tapi harganya mahal banget tuh, hati-hati karena nggak ternyata tanaman air itu nggak seperti yang kita bayangkan, mungkin kelihatannya murah tapi harganya ternyata mahal. Makanya pemilihan jenis itu harus berdasarkan, menurut saya ya, pengalaman itu berdasarkan fungsi, ya, kemudian apa namanya eh, harga, dan lain-lain. Jadi itu bisa dijadikan eh, apa referensi ya. Oke, seperti itu ya tadi Pak Aceh. Jadi memang tiap-tiap daerah dan juga tempat dan jenis-jenis tanaman pasti akan berbeda-beda ya, Kang Bijak untuk Bahkan harganya. sekarang online juga ada ya. Jadi Hmm. Bapak kalau misalnya lihat di Shopee misalnya atau di marketplace, itu udah banyak yang jual tanaman tanaman apa air yang bisa dikirim langsung ke rumah tuh, gitu ya. Jenisnya pun banyak. Jadi Banyak Bapak di bisa lihat shop. tuh macamnya. Siap. Oke. Pertanyaan kedua ini sudah ada yang angkat tangan dari Pak Anton Sunario. Boleh Pak Anton buka suaranya, mikrofonnya. Silakan. Selamat siang, Pak Rizal. Yang Bapak Ini saya mau ya, nanya, itu tuh kan motif tadi itu kan ada beberapa motif itu ya, 3 ya, tuh tema ya. ya temanya ya, sorry. Itu tuh bisa nggak kita combine atau gimana? Kita Oke, kombinasikan. baik. Nah, sebetulnya Pak, kembali lagi karena ini sebetulnya kalau kita mau gaya itu kan sebetulnya kan bebas ya Pak. Karena sekali lagi ini adalah karya seni ya. Jadi setiap orang atau setiap personal itu punya nilai seninya eh, beda-beda. Nah, biasanya untuk tema-tema yang tadi itu ada pakem-pakemnya Pak, dan itu diperuntukkan untuk apa namanya kontes biasanya, kontes. Tapi kalau untuk keperluan kita sendiri, untuk dinikmati kita sendiri, itu sebenarnya bisa dikombin Pak. Mau apa namanya mau kita kombinasikan dari semua gaya itu ya, eh, kalau kita kombinasikan sebetulnya itu jatuhnya ada di natural Pak, ya di natural karena elemen batu yang ada di Iwagumi itu muncul juga di natural. Kemudian apa tanaman-tanaman air yang kontras warnanya itu juga muncul di natural. Jadi sebetulnya sah-sah saja, tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada aturan khusus ya, kecuali untuk kebutuhan kontes tadi ya. Jadi kalau kita hanya untuk dinikmati eh, di rumah saja misalnya, atau jadi hiasan di rumah, itu sangat-sangat bebas. Kembali lagi ke nilai seni, kita mau dibikin apa gitu ya di aquascape ini. Tapi prinsipnya adalah yang harus kita eh, hal lebih hati-hati adalah ketika elemen-elemen itu terlalu banyak, Pak, ya, terlalu banyak dan tidak seimbang, itu biasanya akan apa namanya umur si aquascape itu akan apa ya sebentar. Itu maksud saya misalnya gini, jumlah tanamannya banyak ya, kemudian jumlah ikannya juga banyak, elemen yang lainnya juga banyak. Artinya akan terjadi penumpukan sehingga nanti apa namanya dalam kehidupan dalam aquascape itu tidak seimbang. Apalagi misalnya oksigennya juga tidak tercukupi. Pada akhirnya apa namanya umurnya tidak panjang. Itu mungkin tipsnya Pak ya. Pada akhirnya ya kita harus harus tahu bagaimana menyeimbangkan antara jumlah tanaman misalnya atau elemen tanaman, kemudian elemen apa ikannya dan lain-lainnya harus seimbang. Semuanya kalau Bapak lihat pernah lihat mungkin ya di Google atau di YouTube gitu ya, atau dimanapun, itu jumlah ikan biasanya untuk aquascape tidak banyak Pak. Jadi itu hanya elemen untuk pelengkap sebetulnya. Pelengkap dan untuk memunculkan nilai atau apa ya, memunculkan kesan hidup gitu. Karena sekali lagi tadi kalau misalnya jumlah
elemen-elemen tadi terlalu banyak, over, misalnya misalnya terlalu banyak dan lain-lain, sehingga amoniaknya kotorannya menjadi amoniak gitu ya, dan lain-lain tidak terserap atau tidak menjadi nutrisi, itu akan membuat malah masalah baru buat si aquascape-nya sendiri gitu ya. Itu mungkin Bapak. Oke, seperti itu ya, Pak Anton. Semoga terjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya, Kang Ijal, ada dari Kang Andreas. Untuk tanaman wajib pakai pupuk. Terus, dan yang bagusnya pupuk cair atau pupuk dasar. Nah, seperti itu. Nah, betul. Mana, Kang? Andreas ya. Untuk pupuk sebetulnya yang penting ya. Kalau menurut saya wajib ya, pupuknya wajib ya. Itu karena tanaman ini untuk hidup dan berkembang itu dia butuh nutrisi ya. Nah, nutrisi itu didapatkan dari pupuk organik ataupun apa bukan organik ya. Itu. Pilihannya ada pupuk cair misalnya atau pupuk apa pupuk jenis yang lain ya banyak. Yang pasti adalah pupuk itu fungsinya adalah sebagai nutrisi nanti. Nah, kalau misalnya beli pupuk cair, itu kan banyak ya merek-merek itu apa namanya eh, banyak sekali nanti Bapak bisa lihat apa namanya aturan pakainya seperti apa, apakah harus 1 minggu sekali ya. Karena itu juga sebetulnya harus disesuaikan dengan jumlah tanaman yang ada di dalam akuarium itu sendiri. Oke, Kang Andreas, seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Dwi. Ibu Dwi bertanya, apakah di aquascape pernah atau bisa memakai tanaman terestrial selain tanaman air, misalnya pakai tumbuhan sejenis apa tuh, bryophyta atau lumut. Nah, gimana Kang Ijal tuh? Nah, sebetulnya sah-sah saja ya Bu ya. Jadi karena memang kehidupan apa dalam satu eh, katakanlah akuarium itu sendiri itu kan banyak ya elemennya. Ya, si lumut ini jadi salah satu elemen. Cuman masalahnya lumut itu kalau tidak terkontrol itu akan mengganggu secara visual, ya. Secara visual maupun apa ya, secara eh, fungsi ya nantinya. Jadi dia juga akan mengganggu tanaman yang lain, mengganggu tanaman lain gitu. Eh, Lumut ini kalau memang sengaja kita simpan dalam akuarium atau aquascape itu kan cepat, apalagi ada pencahayaan yang cukup gitu ya. Jadi dia akan tidak terkontrol nantinya. Sebetulnya tadi sekali lagi itu sah-sah saja ya, mau menggunakan tanaman apa atau tumbuhan sejenis biofita misalnya atau lumut. Cuman PR-nya adalah nanti controllingnya harus betul-betul apa namanya kita lakukan dengan baik ya, karena intensitas cahaya dari lampu itu juga akan mempengaruhi percepatan pertumbuhan lumut nantinya. Oke, siap Kang. Semoga tadi terjawab ya Ibu Dwi. Oke, selanjutnya dari, wah ini ya, masih ada beberapa lagi Kang Ijal. Nggak apa-apa ya, lanjut aja. Dikit lagi, dua lagi. Oke, lanjut dari Kang Yan Yan nih. Izin bertanya, untuk perawatan airnya supaya tetap jernih, apakah cuma pakai filter saja atau tetap harus dikuras? Nah, gimana tuh Kang Ijal? Oke, jadi sebetulnya itu adalah ada di nanti mungkin ada di maintenance ya, ada materi maintenance. Jadi tetap ya harus ada pembersihan sih ya. Pembersihan nanti si media filternya harus dibersihin berapa bulan sekali gitu ya supaya nanti si filternya juga bekerja dengan baik ya. Jadi kalau hanya kita simpan saja filter terus-menerus tanpa dibersihkan juga suatu saat si apa kapasitas si filternya juga terlalu over, apa namanya kotoran-kotorannya nggak akan terfilter dengan baik gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Kang Ijal dari Teh Nur Irma. Izin bertanya, bisakah tanaman aquascape tanpa CO2? Nah, apakah bisa Kang Ijal? Nah, ini juga sebetulnya eh, apa namanya
banyak versi ya, banyak versi. Jadi kembali lagi ke skalanya ya, skala kalau menurut saya dan fungsi atau tujuan kita gitu ya. Kalau kita mau membuat aquascape sederhana dengan jumlah material atau elemen-elemen yang tidak terlalu banyak, saya kira bisa, gitu ya. Bisa. Hanya saja mungkin kita butuh maintenance-nya agak sedikit ekstra ya, agak sedikit ekstra gitu ya. Eh, Memang kalau kita berbicara ideal, itu tetap harus pakai CO2 ya, untuk apa namanya pertumbuhan tanaman air gitu ya. Hanya saja untuk skala kecil, eh, teman-teman juga bisa lihat mungkin ya, di beberapa tempat atau di toko ikan hias misalnya ada banyak sekali aquascape yang tidak menggunakan CO2. Tapi dengan apa namanya eh, skala yang kecil misalnya atau elemen-elemen yang tidak terlalu banyak seperti itu, sehingga tidak membutuhkan banyak CO2. Jadi ikan atau apa tanaman itu bisa apa namanya bisa tetap hidup meskipun memang idealnya adalah menggunakan CO2 seperti itu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertanyaannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 2 nih, Kak Ijal ya. Oke, Oke, siap. teman-teman, berikutnya silakan Kak Ijal. Saya persilakan kembali untuk memulai sesi kedua. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Slide selanjutnya ada jenis-jenis batu yang populer untuk aquascape. Ini teman-teman bisa lihat di slide ada Cerio stone atau batu vulkanik ya, berwarna gelap dengan tekstur kasar yang sangat populer dalam aquascape. Kemudian ada Eragon stone, batu dengan bentuk unik dan warna yang bervariasi, sering digunakan sebagai titik fokus pada aquascape. Ada lava rock gitu yang sangat populer ya. Itu juga masuk ke dalam batu vulkanik dengan pori-pori yang cukup banyak, ideal untuk menempelkan moss atau substrat moss. Kemudian ada batu kapur, ya, batu dengan warna putih atau krem, memberikan kesan alami dan lembut. Nah, kalau kita lihat di sini, sebetulnya pemilihan batu juga jenis batu ya, itu juga apa namanya sangat penting ya. Nah, kalau nanti teman-teman bisa lihat juga di slide selanjutnya, tapi saya singgung sedikit ya, apa namanya biasanya untuk sebelum kita membuat aquascape atau sebelum kita praktek membuat aquascape, biasanya kita membuat landscape dulu atau gambar dulu. Gambar dulu kita mau bikin aquascape seperti apa, kita butuh batuan jenis apa untuk eh, apa namanya membantu secara visual ya atau membantu karena kan kalau kita lihat di sini ya di slide ini ada beberapa jenis batu dan warna yang berbeda-beda. Jadi teman-teman juga bisa memilih batu itu berdasarkan warna batu yang bisa dikombinasikan dengan elemen-elemen yang lain ya, seperti itu. Atau dengan fungsi yang lain. Misalnya tadi ada lava rock ya. Lava rock itu karena pori-porinya banyak, sehingga cocok untuk sebagai substrat moss. Jadi ini juga ada fungsinya sendiri selain secara visual, tapi ada fungsi sebagai substrat juga gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan tuh. Kita mau pilih batu yang mana berdasarkan apa gambaran secara visual atau secara fungsi nanti. Nah, kalau berbicara aquascape memang apa namanya pasti apa identik ya salah satunya dengan kayu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak sekali. Teman-teman juga mungkin kalau pernah atau sering pergi ke apa namanya ke toko-toko kayak hias gitu banyak di situ ada jenis-jenis eh, apa namanya kayu yang biasa diaplikasikan ke dalam aquascape ya. Jadi contohnya ada driftwood misalnya kayu yang telah diawetkan secara alami oleh air sungai maupun air laut memiliki warna coklat tua hingga hitam dan bentuk yang unik. Nah, jadi
selain sebagai tadi ya, mungkin sama halnya dengan batu ya. Jadi si pemilihan kayu ini bisa kita pilih berdasarkan beberapa pertimbangan ya, pertimbangan warna misalnya warna kayu yang mau kita selaraskan dengan elemen-elemen yang lain atau fungsi. Ya, jadi kayu ini salah satunya juga buat substrat untuk jenis-jenis tanaman air lain yang bisa yang mau kita apa namanya simpan dalam aquascape gitu ya. Ya salah satunya ada driftwood misalnya. Next. Selanjutnya ada rasa malak. Kayak ini sering digunakan untuk menciptakan tampilan alami dan estetik yang menawan dalam akuarium karena cabangnya banyak. Jadi eh, ini salah satu jenisnya. Ya. Next. Kemudian ada kayu mopani, kayu keras dari Afrika yang sangat padat dan tahan lama. Memiliki warna coklat, kemerahan, dan sering digunakan sebagai dasar hardcare. Jadi sama halnya dengan jenis-jenis yang lain ya. Jadi pertimbangannya kembali saya review adalah jenis itu, pemilihan jenis-jenis kayu itu berdasarkan pertimbangan visual, baik bentuk atau warna atau fungsi. Jadi teman-teman bisa bisa kolaborasikan ya dengan elemen-elemen yang lain, warna apa kalau mau memunculkan eh, efek kontras di dalam aquascape, teman-teman bisa memadukan kayu dengan tanaman-tanaman yang eh, warnanya kontras nanti. Next. Nah, selanjutnya jenis-jenis ikan populer aquascape. Dia ada jenis tetra, ya jenisnya itu tetra itu ada beberapa jenis. Ada neon tetra, cardinal tetra, ada ruminous tetra, amber tetra dan lain. Ini tetra ini populer ya teman-teman juga mungkin sudah nggak asing dengan jenis-jenis apa ikan tetra seperti ini biasa apa namanya dipelihara di dalam aquascape maupun akuarium. Kemudian ada gapi. Warnanya biasanya gapi ini lebih variatif. Jenisnya juga banyak. Di warna-warna cerah, mudah dikembangbiakan dan memiliki variasi bentuk ekor yang indah. Aquascape dengan gaya yang lebih ceria dan berwarna. Jadi apa kalau kita mau apa menampilkan uh, warna ikan yang kontras juga dengan background apa namanya aquascape kita bisa milih ikan gapi ya karena gapi ini warnanya banyak sekali ya dan jenisnya banyak sekali. Selanjutnya ada Otosynchus. Otosynchus ini masuk ke dalam alga eater atau pemakan alga ya teman-teman. Nah dalam konsep aquascape keberadaan alga eater ini cukup membantu untuk pertumbuhan lumut atau alga yang tidak terkontrol. Makanya memang apa salah satu rekomendasi untuk aquascape ini ya adanya alga eater. Cuman memang jumlahnya juga harus disesuaikan. Jadi biasanya alga eater cukup satu ekor. Cukup satu ekor. Selebihnya adalah ikan yang utamanya ya. Ikan yang dengan tampilan atau visual yang menarik. Gitu. Seperti halnya tadi gapi misalnya atau neon tetra gitu. Atau jenis yang lain ya. Ukurannya biasanya dan pemilihan jenis ikan ini pada aquascape itu biasanya menggunakan ikan-ikan yang ukurannya kecil, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman juga nggak pernah lihat ya di aquascape ada ikan gurame misalnya gitu ya. Ada. Jadi biasanya ikan-ikan yang kecil yang memang ikan ini adalah salah satu bagian atau uh, elemen yang dimunculkan pada aquascape. Nah, sebenarnya ada ya, ada jenis yang banyak sekali ya. Tapi saya tampilkan di sini mungkin ada yang populer-populer saja. Teman-teman nanti bisa explore lagi jenis apa sih yang cocok dengan aquascape gitu ya.
terutama untuk yang teman-teman yang baru membuat atau baru mau buat aquascape itu cari jenis ikan yang bandel. Artian ikan itu nggak cepat mati ya, nggak cepat mati atau mudah di apa dipelihara gitu ya. Nah, jenis-jenis yang tadi saya sebutkan itu adalah salah satu jenis jenis ikan aquascape yang mudah dipelihara. Sini teman-teman bisa lihat juga ada rainbow fish. Rainbow fish ini ciri khasnya warna-warni mengkilat seperti pelangi. Dia cocok untuk aquascape dengan gaya alam yang menunjukkan keindahan warna. Gaya alam ini yang nature tadi. Oke, masuk ke prinsip dasar aquascape. Ya, teman-teman di sini ada 5 prinsip. Saya coba apa namanya, coba rangkum menjadi 5 prinsip dasar aquascape. Ada depth, balance, contrast, simplicity, dan natural look. Gitu ya. Jadi ini adalah prinsip dasar aquascape. Jadi depth itu adalah kedalaman, teman-teman. Jadi eh, bisa menggunakan lapisan-lapisan tanaman yang tadi ya ada yang ya di awal-awal materi tadi ada tanaman foreground, ada midground, ada background. Jadi kalau kita kolaborasikan dengan menggunakan tanaman-tanaman tersebut akan menimbulkan efek kedalaman. Jadi ada menciptakan ilusi kedalaman lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada balance, prinsip balance atau keseimbangan. Yang tadi juga saya sempat apa namanya sempat uh, apa spill sedikit ya. Jadi balance itu artinya seimbang ya, seimbang. Jadi kalau misalnya elemen-elemen yang tadi kita sempat bahas itu terlalu banyak ikan, jumlah ikan yang terlalu banyak misalnya tidak seimbang dengan apa elemen-elemen yang lain itu pada akhirnya akan merubah estetika dan fungsi dan apa ya keseimbangan gitu ya. Jadi distribusi elemen itu bisa caranya adalah sebarkan elemen-elemen aquascape secara merata agar tidak terlihat terlalu berat di satu sisi ya. Jadi biasanya kita kasih ruang terbuka ya. Di dalam aquascape itu ada ruang terbuka. Jadi tidak full semua dengan elemen-elemen. Supaya kesannya adalah tidak pengap ya. Ada kesan tidak pengap di eh, dan tidak menumpuk gitu ya. Kemudian untuk titik fokus, tentukan satu atau beberapa titik fokus ya, satu atau beberapa titik fokus dan atur elemen lain untuk mendukungnya. Fokuskannya mau kita misalnya fokusnya mau ada di batu misalnya, titik batu yang ukurannya dominan, itu bisa di uh, apa namanya dikasih pendukung dengan elemen-elemen yang lain, ya misalnya tanaman uh, yang cukup kontras warnanya misalnya. Kemudian untuk prinsip yang lain adalah kontras. Warna misalnya kalau kontras itu ada beberapa ya, kontras berdasarkan warna, bentuk maupun tekstur ya. Jadi untuk warna sendiri bisa gunakan kombinasi warna yang kontras. Misalnya tumbuhan hijau terang dengan tumbuhan berwarna merah atau coklat gitu ya. Warna coklat. Jadi kita memunculkan efek kontras berdasarkan warna. Kemudian berdasarkan bentuk, kita bisa kombinasikan tanaman berdaun lebar dengan tanaman berdaun halus atau batu bulat misalnya dengan batu lonjong ya. Kemudian untuk tekstur sendiri, ciptakan kontras tekstur dengan menggabungkan permukaan halus dan kasar. Jadi kita bisa bermain kontras berdasarkan warna, bentuk maupun tekstur ya. Selanjutnya simplicity atau kesederhanaan ya. Jadi kembali lagi seperti halnya balance. Sederhanaan itu kalau misalnya
kita terlalu crowded ya dalam satu aquascape itu akhirnya akan membuat kekacauan ya dalam satu aquascape gitu ya. Makanya biarkan beberapa bagian atau spot itu kosong untuk memberikan ruang bernafas. Ya, artinya kalau secara visual itu tidak terlalu pengap gitu ya. Kemudian fokus pada elemen utama. Pilih beberapa elemen, misalnya batu atau kayu atau tanaman, malah gitu ya. Dan bangun saya disebut namanya simplicity ya. Kemudian untuk natural itu apa ya? Natural itu tampilan yang natural. Artinya gambarannya adalah elemen-elemen yang tadi saya sebutkan di awal itu ada, tapi dengan perbandingan yang tidak terlalu menumpuk gitu ya, sehingga terlihat kesan natural. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, karena saya juga agak kesulitan untuk menggambarkan secara visual ya. Jadi teman-teman bisa bisa sambil lihat, mungkin nanti di slide selanjutnya mungkin ada ya. Karena natural look itu sangat-sangat luas ya artinya. Jadi terlihat natural itu kembali lagi ke seni ya, secara personal. Oke, next mungkin akan saya coba gambarkan. Nah, untuk kedalaman tadi yang mungkin saya sudah jelaskan di sini, teman-teman bisa lihat ada beberapa kombinasi antara foreground, kemudian midground dan background ya. Jadi ada tanaman yang lebih tinggi ya di belakang, kemudian ada unsur atau elemen batu dan kayu untuk menciptakan lapisan-lapisan yang membentuk kesan kedalaman. Kemudian ada tanaman-tanaman yang lebih rendah di depan seperti ini atau foreground. Jadi gambarannya yang saya kasih tanda panah ya. Sehingga ketika kita buat dengan kombinasi seperti ini, muncul kesan atau efek kedalaman. Next. Selanjutnya balance ya. Tadi mungkin sudah saya uh, jelaskan ya nanti. Nah, ini secara visual teman-teman bisa lihat di sini jumlah ikannya tidak terlalu banyak ya. Kemudian material-material yang lain juga terlihat seimbang dan ada titik fokus ya. Di sini teman-teman bisa lihat golden fokusnya itu ada di kayu ya kalau kita lihat. Kemudian di sisi kanan itu ada ruang yang uh, kosong, ruang kosong ya di sisi kanan. Nah, sehingga kesan yang kita lihat secara visual itu tidak terlalu pengap. Nah, ini adalah gambaran dari secara keseluruhan yang tadi saya jelaskan ya, prinsip-prinsip dasar. Selanjutnya. Nah, kontras ya, gunakan kontras warna, bentuk, dan tekstur. Jadi kontras itu kan tidak hanya uh, apa warna ya, tapi ada juga tekstur dan bentuk. Jadi di sini juga terlihat meskipun ada dominan untuk tanamannya berwarna berwarna hijau, tapi kita bisa berikan kesan kontras dengan warna elemen yang lain. Ada warna kayu di sini yang hitam ya atau gelap sehingga memunculkan kontras di antara warna hijau yang ada pada tanaman air yang ada di dalam akuarium ini. Next. Simplicity yang terlalu banyak menumpuk elemen dalam aquascape, biarkan beberapa bagian kosong. Nah, di sebelah kanan yang tadi saya jelaskan juga, sebelah kanan kosong, sehingga terlihat simpel dan tidak pengap. Next.
natural look, cobalah untuk menciptakan tampilan yang alami. Perhatikan bagaimana tanaman tumbuh dan di alam dan tiru pola pertumbuhan tersebut. Gunakan bahan-bahan alami seperti batu dan kayu. Jadi terlihat alami. Karena teman-teman juga mungkin sudah tahu ya ada banyak material artifisial atau buatan ya yang kelihatannya mungkin kalau kita aplikasikan dalam akuarium juga akan pada akhirnya akan terlihat sangat tidak natural. Jadi gunakan material-material yang alami ya, alami seperti kayu misalnya, atau tanaman-tanaman yang lain. Next. Nah, sekarang masuk ke langkah-langkah setup aquascape. Jadi yang pertama itu yang harus kita siapkan pemilihan akuarium atau tank, ya sesuaikan ukuran akuarium dengan ruangan dan jenis aquascape yang ingin dibuat. Jadi sekali lagi kita harus desain dulu sebetulnya, desain dulu mau bentuknya seperti apa, ya. Kemudian analisis juga besaran atau ukuran akuariumnya seperti apa, atau sebesar apa. Ya. Kemudian siapkan peralatannya, ya. Peralatan seperti filter, heater, lampu, substrat, misalnya tanaman air, batu, kayu, gunting, tanaman, pinset, dan peralatan lainnya. Kemudian desain, buat sketsa desain aquascape yang diinginkan, pertimbangan komposisi warna dan bentuk, dan lain-lain. Next. Step selanjutnya ada persiapan akuarium. Yang pertama adalah cuci bersih. Cuci bersih akuarium dan semua peralatannya dengan air bersih dan bahan yang aman untuk akuarium. Jadi kita bisa pakai desinfektan ya. Misalnya kalium permanganat atau PK. Teman-teman kalau tahu PK ya dijual di toko di apotik, sorry, di apotik itu PK. Jadi teman-teman bisa sterilisasi peralatan ya di akuarium atau peralatan yang lain menggunakan PK. Caranya direndam di larutan PK yang dicampur dengan air selama beberapa menit, kemudian dibilas dengan bersih. Itu untuk untuk mencegah munculnya penyakit ya, penyakit untuk ikan maupun tumbuhan ya nantinya. Kemudian pasang peralatan, pasang filter, heater dan lampu sesuai untuk penggunaan. Kemudian isi substrat, ya, sebarkan substrat secara merata di dasar akuarium. Kemudian membuat landscape, tata batu dan kayu, ya. Susun batu dan kayu sesuai dengan desain yang telah kita buat, perhatikan keseimbangannya, keselaratannya, dan keindahan visual. Buat titik fokus, kita mau fokusnya di mana nih? Bisa, apakah misalnya kita yang mau bikin fokusnya ada di batu misalnya, atau kayu yang ukurannya besar, nah kita tentukan itu. Kemudian ciptakan kedalaman, gunakan batu dan tanaman dengan tinggi yang berbeda untuk menciptakan kesan kedalaman. Itu sudah kita bahas. Next. Selanjutnya tanaman ya, tanaman-tanaman berakar ya, tanaman-tanaman yang berakar pada substrat seperti anubias misalnya dan lain-lain. Kemudian tempel tanaman. Tempelan tanaman itu bisa menggunakan benang atau lem khusus akuarium atau lem khusus apa namanya? Biasanya ada lem khusus ya. Kemudian perhatikan pencahayaan. Tempatkan tanaman yang membutuhkan cahaya tinggi di area yang terkena cahaya langsung dari lampu. Ya, terutama untuk tanaman-tanaman yang butuh yang tingkat pertumbuhannya cepat, biasanya dia butuh intensitas cahaya yang cukup, ya, sehingga nanti penempatan si tanamannya juga harus disesuaikan dengan karakter tanamannya. Next. Selanjutnya pengisian air. Nah, perlahan, jadi teman-teman juga hati-hati dengan pengisian air ya, karena dengan teknik yang salah juga nanti akan mempengaruhi tata letak atau merubah tata letak yang sudah kita atur sebelumnya gitu. Biasanya kita
apa, masukkan air sedikit-sedikit atau kasih tahanan supaya si air yang masuk dari atas itu tidak langsung ke dasar gitu ya, tertahan sehingga tidak merusak tatanan yang sudah kita tata gitu. Nah, di pertanyaannya setelah itu selesai pengisian air ya semua sudah. Kapan ikan bisa mulai dimasukkan ke dalam aquascape? Kapan ikan bisa mulai dimasukkan ke dalam aquascape? Biasanya nih, eh, kita kalau membuat aquascape atau akuarium misalnya, itu pengen cepat-cepat dimasukin ikannya ya. Kadang kebiasaan kita itu malah kurang bagus ya. Jadi yang baik adalah kita lihat itu sebetulnya nggak ada waktu khusus sebetulnya ya. Kapan ikan apa dimasukkan ke dalam aquascape atau akuarium itu tidak ada waktu khusus atau biasa saya sebut dengan kondisional ya. Tergantung maturity atau maturity kualitas airnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya memang butuh berhari-hari untuk ikan baru bisa masuk, ya jangan jangan paksakan ikan langsung dimasukkan ke dalam akuarium pada saat itu juga. Jadi biasanya sih rekomendasinya 1 sampai 2 minggu setelah aquascape dibuat sampai di kualitas airnya atau airnya sudah mature gitu ya, sudah mature. Nah, teman-teman juga eh, dibiasakan untuk melakukan aklimatisasi ya sebelum ikan dimasukkan atau ditebar di aquascape atau akuarium. Nah, mungkin eh, teman-teman di sini ada yang sering melakukan atau bahkan belum tahu ya apa itu aklimatisasi dan efeknya seperti apa. Next. Nah, ini adalah proses adaptasi atau aklimatisasi eh, ikan. Jadi aklimatisasi ini adalah proses apa ya, penyesuaian lingkungan dari tempat asal ke tempat yang baru. Jadi teman-teman kalau beli di ikan hias di toko akuarium dengan kondisi kualitas air yang berbeda, kemudian kita langsung masukkan ke dalam tank akuarium atau aquascape yang akan kita pelihara, gitu ya. Itu biasanya ikan akan stres karena ikan terganggu dengan atau belum belum terbiasa dengan lingkungan baru, dengan kualitas yang baru. Jadi caranya adalah teman-teman bisa ambangkan atau apungkan ikan dalam kemasan yang sudah dioksigen misalnya di apa namanya di permukaan akuarium atau aquascape selama kurang lebih 15 sampai 20 menit ya sampai suhunya kurang lebih sama antara suhu dalam kantong kemasan dengan suhu dalam akuarium. Kemudian setelah itu buka ikatannya ya. Kemudian masukkan air akuarium atau aquascape sedikit demi sedikit ke dalam kantong kemasan. Sedikit demi sedikit. Kemudian terakhir ikan baiknya adalah ikan keluar sendiri, bukan dikeluarkan. Ketika ikan keluar sendiri, itu dia tandanya sudah nyaman dengan kondisi perairan yang baru, ya, kualitas air yang baru. Itu proses adaptasi dan atau aklimatisasi ya. Yang kadang sering terlewatkan gitu, dan efeknya ternyata nggak main-main, bahkan ikan mungkin beberapa hari kuat ya, atau beberapa jam kuat, beberapa jam kemudian mati gitu ya, karena dia stres gitu ya, dan pada akhirnya mati. Itu proses adaptasi ikan. Next. Teman-teman bisa dilihat di sini simulasi ya, ada video simulasi.
Oke, kita tunggu di videonya masih di Coding kayaknya. ya, masih loading kayaknya. Bentar, kita coba cek dulu. Atau Kang Ijal boleh dari sana untuk pemasangan videonya bisa nggak kira? Coba teman-teman host bisa share ke Kang Ijal. Sebentar dicek dulu. Oke, kayaknya videonya eh, sudah perbaikan ya Kang Ijal. Boleh nanti kita share aja untuk materinya. Boleh dilanjutkan lagi? Oke, boleh nanti kita simulasi materinya mungkin di share ya, Ya, Kang. ya Baik, nanti kita kasih link share-nya di grup ya. Oke, kita lanjutkan dulu aja untuk kita materinya. lanjut dulu ya. Nah, lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Next. Nah, masuk ke maintenance ya teman-teman. eh ada perawatan rutin. Tadi mungkin terkait dengan pertanyaan Bapak siapa tadi. Mohon maaf saya lupa. Tadi ada supaya airnya jernih itu apakah cukup filter saja atau harus ada pengurasan ya. Nah, di sini mungkin akan sedikit banyaknya terjawab ya. Ada pergantian air. Ini juga penting ya teman-teman. Karena filter itu mungkin tidak begitu, maksud saya filter itu kemampuannya terbatas. Batas. Jadi tetap kita harus bantu dengan pergantian air supaya kualitas airnya tetap bagus ya. Jadi di sini bisa kita lihat frekuensinya eh, itu sebaiknya ganti 20 sampai 30% air tiap 1 sampai 2 minggu sekali. Ini sangat tergantung juga ya eh, apa namanya kompleksitas si aquascape-nya sendiri itu seperti apa. Kalau semakin banyak biasanya kalau semakin banyak apa namanya elemen ikan misalnya elemen tanaman itu semakin banyak dan lain-lain itu tingkat kerusakannya akan lebih cepat. Nah makanya di sini ada range ya antara 1 sampai 2 minggu sekali, range 1 2 minggu sekali dengan pergantian air sebanyak 20 sampai 30% saja. Kemudian tujuannya untuk mengganti air yang sudah mengandung banyak zat sisa dan menjaga keseimbangan. Kemudian pembersihan filter. Nah, pembersihan filter frekuensinya juga bisa diperhatikan 2 sampai 4 minggu sekali. Jadi filter yang kita bersihkan, kemudian supaya apa? Tadi kemampuan filter juga terbatas. Kalau filter sudah terlalu kotor, biasanya kotoran tidak tersaring dengan baik ya, sehingga kualitas airnya tidak terlalu jernih. Ya. Kemudian pemangkasan tanaman atau trimmer atau sorry, trimming. Frekuensinya sesuai kebutuhan ya, biasanya setiap 2 sampai 4 minggu sekali. Kalau misalnya tumbuhan atau tanaman airnya cukup tinggi atau cukup lebat, kita bisa trim. Atau misalnya ini pertumbuhannya udah merusak konsep, udah di luar konsep misalnya yang tadinya bagus ya dengan posisi atau apa namanya atau ukuran tanaman yang sudah kita setting,
ternyata pertumbuhannya cepat dan merusak estetika, misalnya kita bisa kita trimming atau pangkas ya, pangkasan. Jadi lamanya ya itu sebetulnya juga kondisional. Kalau misalnya pertumbuhannya udah terlalu eh, apa namanya tidak terkontrol atau sudah rimbun gitu ya kasarnya, itu bisa segera di trim. Dan tujuannya untuk menjaga bentuk aquascape dan mencegah pertumbuhan yang tidak terkendali. Next. Kemudian untuk pengendalian alga ya, kita bisa membersihkan manual misalnya dengan cara hapus alga secara manual menggunakan magnet cleaner atau sikat khusus. Selanjutnya untuk kualitas air, jaga parameter air seperti pH, suhu, dan nutrisi agar seimbang sehingga pertumbuhan alga tidak terlalu mengganggu gitu ya. Dan untuk pencahayaan, atur durasi dan intensitas cahaya. Jadi jangan sampai sepanjang hari kita nyalakan ya. Memang biasanya sih efektivitasnya 8 sampai 12 jam untuk apa namanya pencahayaan. Jadi tidak di standby kan dinyalain terus tuh gitu ya. Selanjutnya pemantauan kesehatan ikan. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Jadi karena memang yang kita rawat itu bukan hanya tanaman, ya ada elemen yang lain, ada ikan misalnya. Jadi kita juga harus perhatikan semua elemen, termasuk kesehatan ikan. Gitu. Kita lihat misalnya perilakunya dari secara perilaku ya, tingkah lakunya. Perhatikan tingkah laku ikan. Apabila ada yang terlihat apa namanya sakit, misalnya segera diangkat misalnya. Mau diobati ataupun mau dimusnahkan bisa gitu. Jadi pilihannya ada beberapa. Diobati misalnya atau di karantina atau dimusnahkan. Jadi ada beberapa cara. Kemudian untuk kualitas airnya, jaga kualitas air agar ikan tetap sehat. Tadi ya penggunaan filter, kemudian penggantian air, gitu ya, kemudian pemberian nutrisi dan lain-lain itu adalah salah satu bagian dari manajemen kualitas air. Juga nanti teman-teman juga bisa cek ya secara berkala pH airnya berapa dan suhunya berapa dan lain-lain itu secara berkala. Karena sekali lagi aquascape itu sistematis ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa memilah-milah mana yang harus kita maintenance atau tidak. Jadi semuanya kita harus perhatikan. Selanjutnya karantina ikan baru. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli ikan dari manapun misalnya ya toko ikan atau manapun, itu idealnya adalah dikarantina dulu. Dikarantina dulu sebelum dimasukkan, diaklimatisasi dan dimasukkan. Jadi karantina kita bisa menggunakan beberapa obat ikan ya untuk meminimalisir penyakit pada ikan ya. Entah itu penyakit bakterial, jamur misalnya, atau parasitik ya. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa kontrol pada saat karantina. Gitu. Jadi kalau ikannya bermasalah ya jangan dipaksakan dimasukkan ke dalam aquascape gitu ya. Selanjutnya, ini ada perawatan berkala ya, pembersihan substrat. Di frekuensi untuk pemberian substrat dasar itu setiap 6 sampai 12 bulan. Ini juga sekali lagi ini sangat kondisional ya. Kemudian caranya sedot perlahan substrat untuk menghilangkan kotoran dan sisa makanan. Pembersihan peralatan ya, frekuensi setiap 6 sampai 12 bulan sekali. Kalau umur aquascape-nya masih ini ya. Nah, makanya ini sangat situasional gitu ya. Caranya bersihkan kaca, misalnya heater dan peralatan lainnya dari alga dan kerak mineral.
Next. Oke, ini mungkin sesi apa namanya, tanya jawab ya terakhir. Oke, terima kasih Kang Ijal untuk sesi keduanya. Wis, tadi sesi pertama tentang gaya, sejarah, atau jenis tanaman air ya. Sesi kedua ini tentang jenis-jenisan batu, jenis kayu, jenis ikan, terus terakhir diakhiri dengan maintenance. Oke, oke teman-teman semua, sebelum kita akhiri nih, nah, kita sesi tanya jawab dulu nih. Ada yang mau ditanyakan terkait tadi materi-materi tentang yang sudah dipaparkan dari awal hingga akhir? Silakan boleh angkat tangannya atau tulis di kolom komentar. Silakan. Kita buka 2 pertanyaan saja ya, karena memang waktunya juga sudah terlalu over tadi, Over ini. setengah 3 harusnya di terlalu asik nih menjelaskan Iya. tentang aquascape nih. Ya, barangkali ada yang akan bertanya, silakan. Oke, sedikit informasi juga nanti teman-teman semua akan saya share untuk link evaluasinya, di mana nanti link tersebut adalah salah satu syarat mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Nanti eh, oleh tim akan di-share untuk link link ini ya evaluasinya. Nanti teman-teman silakan untuk mengaksesnya. Nah, boleh ada yang akan bertanya atau oke. Ini Badui nih bertanya lagi. Untuk ukuran aquascape, apakah ada ketentuan minimal atau maksimalnya? Nah, silakan Kang Ijal. Untuk ukuran sebetulnya tidak ada aturan khusus ya. Siapa Dwi. Bu Dwi ya. Tidak ada aturan khusus, tapi biasanya itu tergantung dengan apa yang kita mau sebetulnya. Kita mau buat aquascape sebesar apa, kemudian apa saja yang ada di dalamnya, dan itu biasanya memang eh, itu sesuai dengan kita sebetulnya ya. Itu tidak ada aturan khusus ya. Tapi memang yang harus kita pertimbangkan ya salah satunya apa namanya, kita sesuaikan ya dengan ruangan tempat, mau ditempatkan di mana maksud saya gitu ya. Misalnya di ruang tamu misalnya dengan kita sesuaikan dengan interior yang lain ya. Kita juga sesuaikan juga dengan besaran ukuran tank yang akan kita buat sebagai aquascape seperti itu ya. Jadi kembali lagi ini sebetulnya kembali lagi ke kita mau buat aquascape yang seperti apa. Karena kalau teman-teman coba searching juga gitu ya, aquascape itu juga banyak yang ukurannya kecil, ya, mini gitu ya. Nah itu juga sah-sah saja sebetulnya, tidak ada aturan khusus gitu ya. Yang pertama adalah sesuaikan dengan ukuran ruang, misalnya kita mau disimpan di mana, kemudian pertimbangkan perawatannya, ya, perawatannya semakin besar ukuran akuarium itu kan juga biasanya juga elemen-elemen yang di dalamnya juga semakin banyak, artinya akan semakin pekerjaannya semakin banyak gitu ya, artinya maintenance-nya akan semakin banyak gitu ya. Tidak ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan terkait dengan ukuran akuarium ya. Jadi jangan terpaku pada ukuran sebetulnya, yang penting adalah menciptakan aquascape itu indah dan sesuai dengan selera ibu sebetulnya gitu ya. Jadi jangan terpatok pada ukuran, kita ya bebas-bebas saja sebetulnya gitu ya. Itu mungkin. Oke, siap. Terima kasih Ya. Bu Dwi juga tadi sudah bertanya. Terakhir nih, dari, wih, namanya yang ngeri banget nih, kode error 505. Wih. Izin bertanya, pH dan suhu air yang standar berapa? Nah, silakan. Oke, nah, pH yang aman sebetulnya kan itu ada di kisaran 6,5 sampai 8. 6,5 sampai 8. Dan kita juga ya pH air juga akan mempengaruhi nantinya jenis ikan yang mau kita pelihara ya. Mau jenis apa, karena setiap ikan juga punya toleransi terhadap pH-nya yang berbeda-beda ya. Toleransi terhadap pH yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan
jenis yang lain. Nah, kalau pH tadi ya 6,5 sampai 7,5 atau 8, kemudian untuk suhu kisaran 22 sampai 28 derajat Celcius. Karena ikan sendiri biasanya aktif dan ideal pada suhu 28 sampai 30. Tapi untuk tanaman sendiri biasanya ada yang toleransi terhadap suhunya juga di bawah 30 ya, sekitar 22-an. Jadi kalau saya asumsikan di kisaran 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ijal. Semoga terjawab tadi pertanyaan ya. Oke, mungkin ini terakhir Kang Ijal. Ada terakhir dari drone Kapten 007. Wih, perbedaan perbedaan akuarium aquascape sama SeaWorld. Wih, gede banget SeaWorld ya. Wah, SeaWorld Apakah ya. dari ukuran saja? Oh, maaf telah gabung ya. Oh, siap. Apa-apa nih. Oke, Oke. boleh. Mungkin terakhir. Pertanyaan terakhir ini ya, Ya. kan karena memang mungkin waktunya sudah overtime. Jadi untuk akuarium itu dengan aquascape itu lebih apa ya? Lebih kompleks ya. Kalau akuarium itu biasanya yang ditonjolkan adalah apa namanya? Kenyamanan, tempat yang nyaman untuk ikan biasanya. Gitu ya biasanya. Tapi untuk aquascape itu lebih kompleks lagi karena yang kita pelihara bukan hanya ikan saja. Ada elemen yang lain, ada tumbuhan atau tanaman air dan lain-lain. Jadi aquascape itu lebih apa namanya? Lebih kompleks ya. Kalau SeaWorld adalah taman hiburan gitu. Mungkin SeaWorld sebenarnya itu kan alami ya. Mungkin ya. kita hanya memasang apa namanya kaca saja untuk melindungi kita dalam kedalaman. Selebihnya itu alami ya, kehidupan di bawah laut. Oke, siap. Terima kasih Kang Ijal penjelasannya. Oke, wih, terima kasih. Ini banyak banget materi yang kita dapat hari ini dan juga ilmu yang didapatkan ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatannya. Dan tadi saya sudah share link untuk evaluasinya. Teman-teman boleh mengakses di sana. Untuk terakhir, kita akan foto bersama. Boleh dinyalakan semua untuk kameranya. Kita foto bersama dulu ya, dokumentasi semuanya boleh. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Yang lainnya, oke, cukup. Oke, tunggu sebentar lagi. Oke, cukup kayaknya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, eh, cukup. Teman-teman semua, terima kasih untuk waktunya hari ini. Jangan lupa untuk memfollow medsos kita di IG, Facebook, di @wpp_Badung Barat. Dan jangan lupa di kita juga ada pelatihan terkait budidaya ikan hias dan juga kalau namanya sih kita ada tanaman anggrek dengan kulit jaringan ya. Semoga di tahun depan ada pelatihan tentang aquascape ini teman-teman semuanya ya. Yang pasti pantau terus Instagram, Facebook, medsos kita. Nanti untuk informasi lebih lanjut kita akan infokan di medsos kita. Oke, itu aja mungkin dari saya. Kang Ijal, terima kasih banget untuk Sama-sama, waktunya hari ini. teman-teman. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Teman-teman semua, terima kasih semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.